Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan seputar sidang skripsi. Nah, kalau berbicara masalah sidang skripsi, tentu bagi mahasiswa tingkat akhir itu adalah merupakan hal yang sangat menegangkan. Nah, dalam video kali ini kami akan membagikan pertanyaan yang biasa diberikan oleh dosen seputar sidang skripsi. Tetapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe channel kami dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Beberapa pertanyaan yang biasanya diujikan oleh dosen. Yang pertama, mengapa Anda tertarik mengambil judul penelitian saudara? Nah, pertanyaan seperti ini paling sering diujikan bagi seorang dosen kepada mahasiswa agar mereka mau mengukur sejauh mana Anda memahami penelitian yang telah Anda lakukan. Dan pertanyaan ini biasanya diikuti dengan pertanyaan lanjutan, yaitu mengapa Anda memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian? Nah, pertanyaan ini tentu ada hubungannya dengan pertanyaan pertama sebagai pertanyaan lanjutan. Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan dasar yang dilontarkan seorang dosen kepada Anda agar Anda tahu alasannya mengapa Anda melakukan penelitian yang dihubungkan dengan data yang Anda peroleh pada studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini merupakan survei awal yang Anda lakukan sebelum menentukan topik penelitian, baik itu judul maupun objek penelitian yang akan Anda pilih. Nah, selanjutnya latar belakang yang Anda tuliskan di pendahuluan. Biasanya dosen mempertanyakan hal ini. Pada umumnya bertanya tentang sebuah fenomena yang terjadi di sebuah perusahaan atau tempat Anda melakukan sebuah penelitian maupun instansi lainnya. Mereka biasanya mencari fenomena yang telah Anda cantumkan di latar belakang. Nah, apa sih itu fenomena di latar belakang? Fenomena sebenarnya adalah istilah dalam karya ilmiah, tetapi istilah sederhana dalam sebuah fenomena itu adalah merupakan masalah dalam tempat penelitian yang akan Anda teliti. Nah, apakah fenomena ini sudah Anda pecahkan? Apa belum? Itu yang akan diujikan pada Anda. Nah, selanjutnya masalah penelitian yang telah Anda kemukakan pada rumusan masalah Anda. Nah, pertanyaan ini sangat erat kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Kembali lagi di fenomena, kemudian Anda jadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian Anda. Tentunya Anda tahu dari hasil penelitian yang telah Anda dapatkan, sehingga pertanyaan ini muncullah yang namanya tujuan penelitian. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah berbicara masalah teori yang Anda cantumkan pada penelitian Anda.
Nah, teori ini biasanya Anda cantumkan di setiap variabel Anda maupun berada di dalam sub pokok bahasan penelitian saudara. Biasanya dosen mempertanyakan teori atau pendapat yang sering Anda cantumkan di dalam penelitian Anda. Nah, saudara bisa melihat beberapa penulis yang Anda cantumkan di dalam daftar pustaka Anda dan mengambil teori yang memiliki keluaran terbaru di setiap tahunnya. Kemudian penelitian terdahulu. Nah, ini juga penelitian terdahulu yang menjadi acuan dosen untuk mempertanyakan kembali dalam penelitian Anda. Apakah penelitian terdahulu itu sudah sesuai dengan judul penelitian saudara? Karena pada umumnya seorang mahasiswa mencantumkan penelitian terdahulu tidak sesuai dengan variabel yang mereka teliti. Jadi penelitian terdahulu ini harus sesuai dengan variabel yang Anda teliti. Nah, selanjutnya berbicara masalah kerangka pikir. Nah, kerangka pikir di sini adalah merupakan sebuah bentuk gambar yang telah Anda cantumkan di dalam penelitian saudara. Nah, tentunya ini merupakan hal yang biasanya juga dipertanyakan oleh seorang dosen. Maksud daripada gambar yang telah Anda buat yang dihubungkan dengan penelitian saudara. Nah, selanjutnya adalah hipotesis. Tentu hipotesis juga sering diambil sebagai pertanyaan dasar bagi seorang dosen. Pertanyaan seputar hipotesis tergantung dari jenis penelitian saudara. Apakah penelitian Anda menggunakan hipotesis atau tidak menggunakan hipotesis? Nah, jika Anda menggunakan hipotesis, tentu Anda harus tahu bagaimana pengujian hipotesis saudara, walaupun hipotesis itu adalah merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah Anda. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengumpulkan data dalam penelitian saudara? Pertanyaan ini menanyakan tentang metode pengumpulan data yang Anda lakukan. Apakah melakukan pengumpulan data primer dengan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, angket, atau lembar observasi dan data sekunder yang berasal dari lokasi penelitian saudara, instansi maupun perusahaan yang terkait dengan penelitian. Nah, selanjutnya pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang paling penting dan perlu Anda ingat. Nah, mengapa? Karena pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mungkin bagi seorang peneliti itu wajib untuk dilakukan. Nah, seperti apa? Yaitu mana data Anda. Biasanya mahasiswa ketika akan melaksanakan sidang skripsi atau pada saat sidang skripsi mereka lupa mencantumkan datanya sebagai pembuktian bahwa mereka telah memiliki data di dalam penelitiannya. Tentunya mereka harus melampirkan datanya ketika
melakukan sidang skripsi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menganalisis data yang telah Anda peroleh? Ini juga pertanyaan yang paling menegangkan, karena biasanya mahasiswa ketika dipersoalkan masalah data akan tegang. Nah, untuk pertanyaan ini, saudara harus menjelaskan sesuai dengan metode analisis saudara. Nah, tentunya saudara harus menjelaskan metode analisis yang Anda gunakan, yang telah Anda cantumkan di dalam metode penelitian Anda. Pertanyaan yang selanjutnya, hasil penelitian saudara bagaimana? Berhasilkah? Terbuktikah? Terjawabkah? Nah, pertanyaan ini tentu adalah jawaban dari rumusan masalah Anda. Apakah terjawab atau berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah Anda lakukan dengan menggunakan analisis data yang saudara gunakan. Tentu Anda juga harus membandingkan penelitian saudara dengan penelitian sebelumnya. Oke, selanjutnya pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan dari penelitian saudara yang berbentuk kesimpulan. Bagaimana kesimpulan dari penelitian saudara? Pertanyaan ini diberikan oleh dosen pada umumnya bahwa Anda betul-betul menyimpulkan penelitian saudara atau hanya memasukkan hasil penelitian yang telah Anda analisis, kemudian memasukkan kembali di kesimpulan. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi kesimpulan itu adalah bagaimana Anda menganalisis hasil dari data saudara yang telah Anda analisis. Pada intinya, Anda lebih tahu tentang keadaan objek penelitian saudara dan hasil yang Anda dapatkan. Yang terakhir ini bukanlah sebuah pertanyaan, tetapi bahagian daripada teknik penulisan karya ilmiah yang Anda buat dan bagaimana Anda membuat karya ilmiah atau skripsi saudara yang sesuai dengan pedoman yang ada di perguruan tinggi saudara. Tentunya Anda lebih tahu mengenai teknik-teknik penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman perguruan tinggi yang Anda tempati pada khususnya dan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya yang dimulai dari pemetikan judul sampai pada daftar pustaka Anda. Oke, sekira cukup untuk masalah seputar pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Sebelum mengakhiri video ini, subscribe channel kami, like, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.